Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu sebelum kalian explore lebih lanjut. Dan channel ini buat yang baru datang adalah channel yang membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian. Random things, apapun itu yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Most video sih memang tentang gaming dan crypto ya, tapi kadang hal-hal random aja gue share kepada kalian gitu. Di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang mining. Jadi untuk rakit PC atau rakit mining rig di bulan Juli 2022 masihkah worth it atau enggak? Kemudian nanti kita akan coba hitung perhitungan profitnya ya. Yang pasti udah dikurangin listrik, itu estimasi. Jadi kita bisa lihat keuntungan kita berapa gitu kalau kita misalkan membuat sebuah mining rig di tahun 2022. Oke, sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu biar membantu channel ini lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya guys. Kita lihat dulu harga Bitcoin hari ini adalah 304.954.000 rupiah lah ya. Sekitar kalau dolar ada di 20.300 dolar ya. Jadi sekitar 300 jutaan. Apakah masih worth it untuk menambang di saat Bitcoin harganya segini ya? Jadi di saat Bitcoin segini sebenarnya ini udah turun cukup jauh ya kalau teman-teman yang ngikutin kripto ya. Kita skip aja, kita cuma mau tahu harga Bitcoin hari ini sekitar 300 juta, kemudian Ethereumnya ada di angka 17 jutaan. Gue mau menggunakan website Enter Komputer ya, jadi tidak disponsori, tidak ada apapun. Jadi buat teman-teman yang mau beli komputer bisa langsung ke sini, dan di sini ada fitur yang sangat menarik. Di sini ada rakit PC ya. Klik di sini teman-teman. Nah di sini masuk ke enterkomputer.com/simulasi. Jadi bisa langsung aja diketik atau masuk ke Enter Komputer, kemudian di bagian sini ada rakit PC ya. Nah pertama ada pilihan seperti ini. Kita akan coba cek dengan spek yang sedang ya. Jadi jelek banget enggak, bagus banget juga enggak gitu. Kita akan coba pakai kompatibilitas aja. Kemudian kita pilih Intel aja ya. Jadi kalau teman-teman mau rakit PC juga bukan buat mining ya, misalkan buat main game atau buat office gitu, bisa menggunakan website ini ya, simulasi ini. Dan simulasi ini tuh enak banget karena kita bisa tahu harganya yang sekarang gitu, dan stoknya ready apa enggak di sini. Kalaupun nggak ready, nanti si enternya nih, enter komputer bisa pesen lah. Ya simpelnya gitulah, kita bisa tahu kalau mau beli spek segini harganya berapa gitu. Enaknya kayak gitu sih. Ada fitur seperti ini. Kita pilih soketnya. Gua pilih yang 1152V 1151V2 ya, 2018 soketnya. Kemudian prosesornya kita pilih yang nggak usah i3 ya, kita pilih yang G aja karena nggak usah terlalu bagus gitu. Ini kan cuma buat mining aja ya. i3 di sini ada sih sebenarnya, i3 8500, i3 8100 juga 1.300.000, atau Pentium Gold. Nah kita coba ke ini aja ya, ke Pentium Gold aja yang Coffee Lake series atau i3 8100 ya. Teman-teman boleh yang mana aja lah. Gua akan coba yang agak murah sedikit harganya, Pentium Gold G5400. Kemudian pilih motherboardnya. Teman-teman search gini aja ya, BTC gitu. Nah, Biostar TB360 BTC Pro. Kenapa agak mahal motherboardnya? Karena si Biostar ini bisa nantinya dipasang riser lebih dari 4 ya. Jadi ini bisa 8 setahu gua. Jadi bisa 8 VGA nantinya. Oke. Kemudian kita RAM-nya 1x8 GB aja buat RAM-nya. Kita cari yang standar aja, DDR4 8 GB ya, 1x8 aja cukup. Kita coba yang cari yang agak common atau ready. Nah ini kayak gini ya, ini 2x4 boleh, tapi kita cari 1x8 nggak apa-apa juga. Kita cari yang ready aja, atau ini nggak apa-apa sih 16 GB karena nanti bisa dipakai ya, 2x8 900.000. Kita akan coba
susun PC-nya atau rakit PC-nya sekali lagi nggak terlalu low ya, karena nantinya juga misalkan semua dibongkar terus pakai satu VGA bisa dijadiin komputer biasa gitu, tinggal tinggal jalan aja gitu. Ini udah 5 juta ya, belum apa-apa. Kita pilih hard disk. Hard disknya pakai SSD aja, SSD yang ready aja ya. SSD yang cukup, nggak usah terlalu tinggi. Oh sorry, salah ya, SSD-nya di sini. Nggak usah pakai hard disk, kita pakai SSD aja biar cepet. Kita cari yang ready aja. Nah ini ya, 240 GB cukup data. Kita cari yang murah aja. Kemudian casingnya, sebenarnya nggak perlu ya casing, tapi karena sekali lagi kan ini tujuannya biar nyimpen, bisa nantinya dijadiin VGA gitu. Ya bisa dijadiin PC normal gitu ya. Atau nggak usah lah, casing nggak usah dulu ya. Kita nanti tambahin casingnya di luar ya. Nah ini yang penting, kita mau cari VGA-nya yang bagus. Kita mau coba RTX 3060 atau mungkin 1660 ya. Kita cari RTX 3060 aja. Nah kita cari yang ini aja, RTX 3060 Gaming XLHR ya. Ini buat gaming, tapi buat mining oke juga ya. 7.900.000, 8 jutaan. Kita beli 4 aja. Ceritanya kita mau bangun mining rignya 4 VGA aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Sebenarnya bisa 8 ya, tapi nggak ada masalah. Kita cari PSU nya, kita cari yang gold ya, ini yang bagus. $1.500. Nah, Be Quiet Dark Pro Modular Titanium Certified, ini nomor 1 PSU in Germany. 6 juta ini emang agak mahal ya. Kenapa? Karena PSU salah satu komponen yang sangat penting ya. Sebenarnya ini buat gaming ya, tapi nggak ada masalah, kita beli agak mahal. Kemudian keyboard ya biasa aja ya. Ceritanya memang belum punya keyboard sama sekali ya. Kita belum punya apa-apa nih mau bangun ini. Nah ini aja ya, klasik MK100 plus USB B100. Jadi ini dapat mouse dan keyboard ya, udah sepaket. Kita beli yang murah aja nih, 137.000. Kemudian monitor kita juga beli yang murah. Ini perlu ya, karena ceritanya kita mau jalaninnya pakai Windows gitu. Si harga ininya apa namanya, simulasi miningnya ya. Kita pakai AOC aja 18,5 inch. Sekali lagi nggak terlalu murah, kita cukup monitornya juga yang agak mendingan ya, biar kita bisa pakai nanti suatu saat buat PC biasa gitu. Kita cari lagi ada nggak ya yang murah lagi, mungkin 1.800.000. Rata-rata sih segitu ya, 1.800-an. Nggak usah bagus-bagus. LG ya rata-rata agak mahal ya, karena di sini bener-bener macem-macem monitor ada gitu. Kita cari yang tadi aja, yang pertama AOC atau Acer yang ini 19,5 inch widescreen, atau yang ini yang murah aja ya. Oke, kemudian cooler fan boleh lah ya. Kita beli yang murah aja. Kita beli untuk 4 VGA, kita beli sekitar 2 atau 3. Ini aja yang murah. Kita beli 3 di sini. Nah, coba kita cari di sini ada riser apa enggak ya di aksesoris ini. Riser itu kalau teman-teman yang baru mau coba mining, teman-teman bisa cari aja di Google. Riser itu buat nyambungin di VGA-nya ke
motherboard ya, jadi bisa lebih dari 1 VGA gitu. Nah, ada ternyata ya Riser di sini. Kita cari yang kita beli yang ini 200.000. Ini emang agak mahal ya. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya ada yang murah 75.000, 50.000. Cuma kita cari yang standar yang agak mahal gitu. Karena VGA kita ada 4, risernya kita bikin 4 ya. Kemudian CPU-nya cooler fan-nya juga boleh lah 4. Satu VGA 1 gitu. Atau ini buat cadangan. Sebenarnya 3 udah cukup ya. Udah cukup semua dan udah ya. Kalau teman-teman lihat 46.918.000 ya. Ini udah semua untuk membuat mining rig, dengan catatan kita rakit sendiri ya. Ini 46.900.000. Ini belum termasuk rignya ya, mining. Nah, sebenarnya di sini ada 73 juta ya. Ini ada 14 juta. Ini ada yang jual udah jadi ya. Jadi kalau kita mau lihat, kita mau jual kita mau beli raknya aja gitu sebenarnya. Nah, ini nih 795.000 ya buat si rignya gitu. Jadi kan kita nggak punya casingnya. Nah, kasarnya kita mau beli besinya lah, katakanlah 1 juta ya. Kita bulatkan saja. Kita tambahin 1 juta jadi 47 juta ya. Dengan 4 VGA ya. Yang tadi kalau teman-teman lihat VGA-nya ada 4. Oh, sorry. Oh iya benar. Jadi 46 ditambah 47 lah, ini 46.900 ditambah 1 juta, jadi 47 tambah 1 48 juta lah ya katakanlah. Nah, kemudian 48 juta ini kita catat dulu ya. Sedikit. Kita catat dulu di notepad. Rp46.900.000 ini adalah komponen untuk mining rignya ya. Kita bulatkan saja 47 ditambah 1 juta harga rignya atau case-nya ya, buat menopang si rignya itu. Komponen PC-nya 47, rignya atau case-nya ya. Jadi ini besinya doang ya, 1 juta. Ini dengan catatan 4 VGA ya. Kalau teman-teman lihat 4 VGA. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini 4 VGA. Kemudian kita masuk ke nicehash.com/profitability calculator ya. Jadi ini menghitung profit dari mining. Kemudian sebelum masuk ke sini kita harus tahu harga listrik di Indonesia tuh berapa sih. Jadi gue udah searching ya di sini, harga listrik di Indonesia tuh berapa sih. Kalau teman-teman lihat, nah ini ya, harga listrik berapa. Nah di sini udah ada ya. Kalau kita lihat April Juni 2000 beragam mulai dari ini sampai ini. Nah, kita ambil yang paling mahal ya, karena katakanlah daya di listrik di rumah kita agak besar ya, nggak yang kecil, nggak yang murah. Jadi sekitar 1444,7. Kita balik lagi ke NiceHash. Kemudian di sini ada auto detection. Ini kalau yang udah punya rignya ya. Kemudian bisa juga kalau teman-teman lihat di sini ada enter manually ya. Jadi kita mau pilih yang manual ini. Kita pilih yang manual ini untuk masukin sendiri jenis GPU-nya ya. Kita klik yang ini. Kita ganti dulu currency-nya jadi IDR ya.
Nah, ini teman-teman harus isi manual. Kenapa? Karena ini adalah cost atau biaya listrik di negara masing-masing. Tadi kita lihat 1444,7. 1444,7. Kita bulatin aja ya. Nah, ginilah biar gampang, nggak ada komanya ya, 1445. Kemudian device-nya kita balik lagi ke yang tadi, simulasi rakitnya. Kita menggunakan di sini ya VGA-nya 3060 RTX 3060 LXLHR ya. Jadi gaming LHR. LHR ini adalah lower inilah, kasarnya kalau teman-teman tahu ya, ini dayanya lebih low gitu. Tapi performanya cukup baik. Kita masuk ke sini, kita ganti atau kita cari. Nah, di sini ada LHR sama yang biasa. Karena kita tadi yang LHR, kita klik yang LHR. Kemudian kita tinggal tambahin aja device-nya ada 4 ya. Karena sesuai plan-nya tadi yang harganya segini, 4 VGA, komponen PC-nya 47 juta, rig-nya 1 juta. Ini kita calculate. Sorry. Ini ke reset ya, RTX 3060. Nah, kita kali 4, kemudian kita calculate di sini. Dia akan menghitung. Jadi dia akan menghitung berapa profit yang bisa dihasilkan ya. 4 VGA ini totalnya ya. Kita tulis dulu totalnya 48 ya. Kita tambahin aja, ceritanya kita nggak bisa ngerakit. Terus kita harus bayar jasa rakit 2 juta lah. Kita bulatkan ya. Jadi 50 juta buat bikin mining rig, kurang lebih kayak gitu ya. Kita bulatkan ke atas ya. Agak nge-lag ya sedikit internetnya. Nah, tadi 1 kehitungnya. Kita coba 4 sekali lagi, kita calculate. Nah, 36.000 per hari. Kita akan tulis di sini per bulan aja ya, langsung. Per bulan dapat berapa? Kalau teman-teman scroll ke bawah, ini ada income-nya 1 hari, 1 week, 1 month nih. Jadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ini ada income-nya, kemudian ini biaya listrik, dan ini profitnya ya. Ini adalah biaya listrik 1 harinya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Dan keuntungannya adalah, kita langsung aja lompat ke 1 bulan ya. Sebenarnya keuntungan 1 bulannya kotornya sekitar 1.300.000. Listriknya hampir 500.000, jadi keuntungannya 860.000. Kita tulis saja 860.000. Kemudian gue akan mau mencoba bikin satu lagi pakai 8 VGA yang sama ya. Jadi harganya kita copy aja. Harganya, rignya, jasa rakit sama totalnya ini sebenarnya mirip-mirip. Yang berubah cuma ini doang ya. Karena rignya kita asumsikan sama, tadi bisa muat 8, kemudian jasa rakitnya sama, kita akan ganti komponen PC-nya ya. Kita akan masuk ke sini. Tadi kan 4, kita coba jadi 8. Kemudian risernya juga kita jadi 8. Nah, kurang lebih jadi 79.458. Kita masuk. Kita masukin aja 79 jadi 80 juta ya. Jadi 83 juta. Kemudian per bulannya berapa? Kita akan coba masuk lagi ke nice hash. Di sini kita ganti jadi 8 ya. Kita calculate 73.000 satu harinya. Satu bulannya sekitar 1.720.000. 1.720.000. Kalau teman-teman lihat modal 50 juta, kemudian per bulannya 860.000, 1 tahun aja baru sekitar dapat 10 juta ya.
Berarti buat BEP-nya atau balik modalnya ya, ini baru sekitar 5 tahun. Kurang lebih ya. Kalau yang ini kita hitung 1.720, katakanlah 1,5 juta ya, kali 12 gitu. Kemudian ada sekitar 13 juta 1 tahun. Ini bakal lebih lama ya, kurang lebih 6 tahun juga, sama 5 sampai 6 tahun ya. Buat balikin modalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah worth it atau tidak untuk menambang saat ini? Kalau menurut gua jawabannya adalah kurang ya, atau enggak. Sebenarnya enggak worth it buat nambang sekarang dengan budget pas-pasan dengan yang cuma 4 VGA atau 8 VGA. Ini kan asumsinya NiceHash itu nambangnya Bitcoin ya. Jadi gua rasa kalau menurut perhitungan ini Bitcoin, menurut opini gua ya, nggak ada financial advice atau apapun. Jadi menurut opini gue sendiri, kalau menambang Bitcoin saat ini nggak worth it banget karena buat balik modalnya lama banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini buat nambang Bitcoin. Tapi kalau perhitungan seperti ini bisa juga dilakukan simulasi yang lain dengan nambang Ethereum ya. Itu bisa macam-macam lagi gitu atau ganti lagi gitu perhitungannya. Gue menambang Bitcoin di sini simulasinya karena yang paling mudah saat ini dihitung itu. Dan ini udah ada fiturnya juga di NiceHash gitu. Menurut gua, saran gua aja ya. Tidak perlu kalian wajib ikuti. Tetapi ini menurut gua sih, buat komponen PC-nya kalau beli sekarang buat 4 VGA ini murah banget. Dengan catatan ya jasa rakit sendiri ya. Ini gua rasa murah banget buat beli sekarang, tetapi buat nambang sekarang kurang. Begitupun kalau teman-teman punya modal segini ya. Untuk build PC atau build mining rig-nya oke, tapi sekali lagi kalau buat nambangnya belum oke. Kita setidaknya tunggu Bitcoin-nya harganya naik. At least dia naik 1,5 atau 2 kali lipat dari sekarang, mungkin nanti perhitungannya bakal oke, lebih oke. Dan ini berlaku juga atau berimpact kepada balik modalnya akan lebih cepat gitu. Gua rasa kalau buat mining 1 atau 2 tahun itu sih perlu ya balik modal, karena umur VGA juga kalau dipakai terus setiap hari itu performanya akan menurun ya. Gua rasa kita harus cari perhitungan yang untuk mining itu 1 atau 2 tahun balik modal. Nah itu baru oke. Itu pendapat pribadi gua ya, tidak perlu kalian wajib ikuti. Jadi kalau teman-teman lihat ya silahkan dimanfaatkan juga kalau mau hitung-hitungan sendiri. Teman-teman bisa buka NiceHash di sini untuk hitung profitability kalkulatornya. Kemudian bisa lihat juga di Enter Komputer untuk simulasi PC-nya atau simulasi miningnya. Oke, gitu aja dulu video hari ini. Jadi tidak menyudutkan pihak manapun maupun pihak yang merasa tersudutkan. Gue minta maaf dulu sebelumnya. Yang nonton ini siapa tahu ada yang miner dan memang lagi kurang bagus. Jadi gue tidak memojokkan kalian. Mau kalian miner, trader ataupun investor yang nonton video ini, gue tidak menyudutkan pihak manapun ya. Yang jelas ini pendapat pribadi gue. Oke, jangan lupa sekali lagi sebelum gue akhiri, teman-teman subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, sampai situ aja videonya. Dan kalau teman-teman ada request atau pertanyaan tentang channel ini, teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, see you on the next video guys. Dadah.